Bapak Ibu sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Kristus yang kami kasihi, Mama Dali juga 4 orang anak menantu dan keluarga besar Louis, Koro, dan rumpun keluarga yang terkait dalam peristiwa duka yang diberkati Tuhan. Sering kita mendengar saudara-saudara kita umat muslim mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini paling sering kita dengar ketika ada yang meninggal. Tapi sebenarnya kalimat ini diucapkan bukan hanya sekedar ketika ada yang meninggal. Kalimat ini juga diucapkan ketika ada musibah. Mereka yang tertimpa musibah atau mereka yang mendengarkan saudaranya tertimpa musibah, mereka akan mengucapkan kalimat itu. Secara harafiah, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berarti sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Itu depo arti. Pernyataan itu bagi saya yang Kristen, itu sebuah pernyataan iman dari sesama saudara yang beragama Muslim, mengakui kebesaran Tuhan sebagai pemilik dari seluruh ciptaan dan mengakui Dia sebagai tempat kembali segala yang hidup. Dan karena kita adalah milik Tuhan, maka ketika pengembaraan di dunia kita selesai, kita akan kembali kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya menemukan pesan yang sama dalam pernyataan Ayub ketika semua yang dia miliki habis lenyap, 10 anaknya tewas. Ketika kabar musibah itu datang, Ayub kemudian menjalankan tradisi yang seharusnya dia lakukan sebagai tanda perkabungan. Dia berdiri, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, lalu kemudian dia sujud menyembah Tuhan sambil berucap, dengan telanjang aku datang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bukankah ini pernyataan yang teramat dalam? Seorang anak manusia yang terkenal saleh dan jujur pada zamannya, yang punya segala sesuatu dalam kelimpahan, dia menaruh dirinya di titik terendah, yaitu dengan bersujud, lalu dia mengakui kebesaran Tuhan dari titik terendah itu. Dia berdiri untuk koyakan baju, mencukur kepala, tapi sebagai tanda kerendahan sebagai manusia, ada simbol penyerahan diri, dia bersujud. Dari titik terendah itu dia mengaku, Tuhan, saya tidak punya kuasa apapun atas semua harta benda yang saya punya, atas semua hewan ternak itu, bahkan juga atas 10 anak saya. Itu milikmu. Karena saya datang dengan telanjang, saya kembali juga nanti dengan telanjang. Tidak bawa sesuatu apapun. Semua yang saya peroleh sejak saya datang sampai nanti saya kembali, itu milikmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Milik Tuhan. Tidak mudah kehilangan semua yang dimilikinya, apalagi anak-anak 10 orang mati satu kali. Penggalan cerita Ayub mengisahkan betapa dia sayang depo anak 10 orang ini.
ketika mereka selesai berpesta, Ayub akan selalu buat ritual pengudusan diri untuk dia punya anak-anak. Sebab dia berpikir, bisa saja atau mungkin saja ketika mereka berpesta, mereka mendukakan hati Tuhan. Karena itu dia akan buat ritual pengudusan. Sekarang Tuhan ambil semua ternak. Lalu Tuhan ambil anak bukan 1-2 tapi 10-10-nya. Tuhan ambil serentak. Tidak ada pengakuan lain yang keluar dari mulut Ayub bahwa Tuhan ambil apa yang menjadi milik Tuhan. Bukan Ayub pemilik, karena dia datang dalam keadaan telanjang, tidak membawa sesuatu apapun kecuali dirinya sendiri. Kita semua datang hanya bawa kita pendiri sendiri. Karena itu seharusnya Ayub marah karena kecewa, sebab upah kesetiaannya datang dalam bentuk kehilangan semua yang berharga. Tapi bukan kutukan yang Ayub ucapkan. Dari titik terendah itu, dia sujud dan memuji Allah. Terpujilah namamu Tuhan, yang memberi tapi mengambil apa yang telah Engkau beri, karena itu milikmu. Mama Dali, anak-anak dan keluarga besar yang kami kasihi, sidang perkabungan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Perjalanan kehidupan Bapak Sadrak sudah selesai di tahun ke-64. Usia hidup 64. Lalu selama 36 tahun menikah dengan Mama Dali, Tuhan sudah memberkati Bapak Sadrak dan Mama dalam kebersamaan yang panjang. 36 tahun. Janji pernikahan yang diucapkan 36 tahun lalu di Ebenezer Oiba, kemudian digenapi dalam sepanjang perjalanan itu, setia dalam sehat dan sakit, dan Mama tunjukkan sampai Bapak Ca meninggal. Lalu selama 28 tahun almarhum mendiang juga diberkati dalam pelayanan sebagai penatua di gereja Getsemani Tarus Timur. Nas pembimbing kita bilang tadi, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. 28 tahun dia ditanam di bait Tuhan dan tidak terendap lalu mati. Yang ditanam itu kemudian mengeluarkan tunas. Saya bertanya kepada beberapa rekan majelis jemaat, bagaimana sosok mendiang? Karena saya tidak terlalu kenal dengan beliau, saya baru saja mutasi dari Klasis Flores. Dia dikenal sebagai sosok teman sepelayanan yang baik, yang punya ide-ide baik untuk pelayanan, dan selalu memberi diri untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dia sudah ditanam di pelataran, dan yang ditanam itu mengeluarkan tunas. Maka terpujilah nama Tuhan yang telah menghadirkan Bapak Sadrak 64 tahun lalu, menyertai dia dalam perjalanan itu. Lalu 64 tahun kemudian mengambil dia kembali dari tengah-tengah istri, anak-anak dan keluarga. Mengambil dia kembali dari tengah-tengah persekutuan jemaat Getsemani Tarus Timur. Ambil dia dari tengah-tengah persekutuan presbiter Getsemani Tarus Timur. Dan lebih kecil lagi, ambil dia dari BP3J Getsemani Tarus Timur. Mama Dali yang kami kasihi, Tuhan mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Dan kalau Tuhan mengambil apa yang menjadi miliknya, itu berarti Bapak Ca ada sama-sama dengan dia. 36 tahun, waktu yang cukup Tuhan tempatkan Bapak Ca di sisi Mama Dali sebagai suami. 36 tahun Tuhan bilang sudah cukup. Sudah cukup juga Bapak menjalani peran sebagai ayah bagi 4 orang anaknya. Sudah cukup 28 tahun
Tuhan izinkan Bapak Cha menjadi rekan sepelayanan para presbiter di Getsemani Tarus Timur. Dan sudah cukup dia menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaan sebagai BP3J. Dan kami tahu beban duka ini tidak ringan. Tuhan berkeputusan, dan keputusan Tuhan yang pasti jadi. Di penghujung perenungan ini, baiklah kita juga berucap seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil Bapa Sadrak. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sidang perkabungan